Berikutnya, jumlah berikutnya adalah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, ya. Tentu kita bisa sampaikan warrasikhuna, dan orang-orang yang mendalam, ya. Di sini wawunya adalah wawu athof, ya, atau juga kadang dimaknai sebagai wawu istinafiyah, ya. Ulama berbeda pendapat, ada yang menyatakan ini adalah wawu athof, ada juga wawu istinafiyah menunjukkan ini sebuah awalan kalimat yang baru, ya. Sedangkan ar-rasikhuna, ya, sekali lagi tadi disampaikan, ya, dia kalau kemudian kita berbicara ini adalah huruf athof, maka ar-rasikhuna tentu, ya, ma'tuf alallah, ya, ma'tuf, ya, dia mengikuti kepada lafdzul jalalah Allah dan orang-orang yang mendalam, ya. Jadi orang-orang yang mendalam di sini sekali lagi ar-rasikhuna dia marfu, ya, tanda rofaknya adalah wawu. Kenapa? Karena dia jamak muzakkar salim, ya. Dia jamak muzakkar salim, ya. Sekali lagi, wawu di sini ada yang menerjemahkan dia wawu athof, maka ar-rasikhuna ma'tuf ala Allah, ya, ala lafdzul jalalah. Tetapi karena ada juga yang berpendapat ini wawu istinafiyah, ya, wawu istinafiyah, maka ini adalah sebuah awalan kalimat baru, ya. Maka ar-rasikhuna merupakan mubtada, ya, mubtada tentu marfu, tanda rofaknya di sini ada wawu, ya. Kenapa? Sekali lagi karena dia jamak muzakkar salim yang keadaan marfu, tanda rofaknya adalah wawu di sana, ya. Seperti itu penjelasannya. Warrasikhuna, dan orang-orang yang mendalam, ya. Mendalam apa? Fil ilmi, mendalam ilmunya. Tentu ini merupakan susunan jar majrur, dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan rasikhuna, ya, orang-orang yang mendalam dalam ilmunya. Berikutnya yaquluna, mereka berkata, ya. Yaquluna tentu ini merupakan fiil mudhari, terlihat huruf mudharaah berupaya di sana. Dia marfu, tanda rofaknya adalah thubutun nun, dengan tetapnya nun di situ, dan wawu menunjukkan, ya, wawu jama' atau wawu jamaah ini menunjukkan sebagai fa'il atau pelakunya, sehingga kita menerjemahkan mereka berkata, ya. Fiil dan fa'ilnya ini, ya, fi mahal nasbin, mahalnya adalah nasab sebagai hal atau keadaan dari ar-rasikhuna, ya. Kalau kemudian tadi kita berbicara bahwa wawu di sana adalah wawu athof, tetapi kalau kita konsisten bahwa wawunya adalah wawu istinafiyah, maka yaquluna ini sebagai khobar, ya, sebagai khobar dari ar-rasikhuna, ya, karena sedang berbicara tentang jumlah ismiyah, ada mubtada dan ada khobarnya. Khobarnya adalah yaquluna, ya. Jangan terkecoh, ya. Jadi kita lah kalau kita konsisten bahwa wawunya adalah wawu istinafiyah, maka ar-rasikhuna sebagai mubtada, yaquluna sebagai khobarnya, ya. Khobar dari mubtadanya ar-rasikhuna, ya. Yaquluna, mereka berkata, tentu kita ingat setelah ada kata qala yaqulu, maka kita bisa memahami bahwa setelahnya ada maqul qaul, apa isi dari perkataannya. Nah, kalau kita perhatikan yaquluna juga merupakan wazan ataupun kalimat di sini fiil yang sering kita bahas, ya. Kita juga bisa melihat di pembahasan ayat-ayat sebelumnya kalau kita berbicara tentang ketika mau mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi, ya.
Nah, sekali lagi tadi sampaikan apa isi dari perkataannya, makul qaulnya apa ya, karena tadi berbicara tentang apa fiilnya adalah qala yaqulu, maka akan ada makul qaul, isi dari perkataannya adalah amanna bihi, kami telah beriman kepadanya. Dengannya dalam hal ini adalah ayat mutasyabihat ya, yang samar udah kita terima, kita imani ya, tetapi jangan kita mentakwilkan secara serampangan kecuali ada keterangan-keterangan yang jelas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat yang dimaksud. Amanah tentu merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau ya, di mana tentu saja di situ kita paham bahwa fa'il atau pelakunya ya tentu saja di situ ada na ya, menunjukkan bahwa diterjemahkan nahnu atau kami, sehingga di sini kami telah beriman. Bihi dengannya, bihi susunan jar majrur, tentu muta'alliq memiliki keterkaitan makna ya dengan amanna, dengan fi'ilnya ya, dan kita paham amanna bihi sebagai maqul qaul tadi ya, tentu fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab sebagai maf'ul bih, atau dalam hal ini kita paham sebagai maqul qaul, isi dari perkataannya amanna. Tentu kita sudah membahas banyak sekali terutama di surat Al-Baqarah yang sudah pernah kita bahas di channel tercinta kita ini. Silakan bisa direview kembali. Kullun min indi rabbina, semuanya. Kullun ya, semuanya. Ini juga merupakan sebenarnya kita berbicara tentang jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Dalam hal ini kullun merupakan mubtada ya. Kita juga sudah pernah membahas kenapa khusus kalimat kullun ya. Kullun itu kenapa dia nakiro, tandanya adalah apa, dhomatain di situ, kok bisa disebut sebagai mubtada ya. Kita sudah pernah membahas sebelumnya ya beberapa isim yang nakiroh yang bisa dijadikan sebagai mubtada ya. Jadi kullun semuanya itu artinya dia sebagai mubtada. Min indi rabbina, min indi tentu ya, min indi susunan jar majrur, min sebagai huruf jar, indi sebagai isim yang majrur, tentu dia muta'alliq memiliki keterkaitan makna. Dalam hal ini adalah khobarnya yang dihilangkan ya, mahdhuf ya. Jadi khobarnya ini min indi di sisi ya, sedangkan rabbina min indi rabbina ya, rabbina tentu sebagai mudhofun ilaih ya, mudhofun ilaihnya. Semua itu dari sisi Tuhan kami. Ini juga masih pembicaraan tentang maqul qaul ya. Tadi amanna bihi, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, dan semuanya itu dari sisi Tuhan kami ya. Ini juga merupakan maqul qaul. Nah, dan yang terakhir kita ingin sampaikan ada jumlah yang terakhir, wa ma yadzakkaru illa ulul albab ya. Ini merupakan jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il, tetapi di sini ada kalimatnya negatif, sehingga ketika bertemu dengan istisna dan mustasnanya kita tidak serta-merta mengatakan ya secara umum. Tadi kenapa kita bisa sampaikan secara umum ya, mustasna itu adalah mansub, tetapi kita juga perlu perhatikan ketika ya kalimatnya adalah negatif, maka tidak serta-merta bahwa mustasna harus mansub ya, akan menyesuaikan sebagaimana tadi kita sampaikan ya sebelumnya, di mana kita sampaikan wa ma ya'lamu ta'wilahu ya, dan tidaklah ya dia mengetahui takwilnya illallah ya, kecuali Allah. Jadi Allah di sini lafzul jalalah posisinya bukan mansub ya, tetapi dia marfu karena dia sebagai
fa'il atau pelakunya ya. Sekali lagi karena kita bertemu dengan kalimat yang negatif seperti kita sedang membicarakan tentang wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal ya. Jadi seolah-olah kita paham juga ya, bukan seolah-olah lagi ya, kita paham bahwa orang-orang yang berakal itu yang dapat mengambil, hanya orang-orang yang berakal itu yang bisa mengambil pelajaran ya. Karena ini kalimatnya negatif. Jadi bukan ulul ya, bukan ya, di sini ulul albab tentu marfu ya, karena posisinya nanti kita jelaskan di mana wa ma yadzakkaru, dan tidak dapat mengambil pelajaran. Wawunya wawu haliyah ya, kemudian maknya manafiyah. Yadzakkaru tentu merupakan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung ya. Tadi disampaikan wa ma yadzakkaru ya, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya illa ulul albab ya. Illa adat hasar ya, adat yang di sini istisna, dan mustasnahnya yang dikecualikan ulu ya. Ulu di sini fa'il ya, tentu saja marfu, tanda rofaknya adalah wawu karena mulhaq jamak mudzakkar salim, dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim ya. Sedangkan al-babi tentu sebagai mudhofun ilaih ya. Jadi posisinya di sini ulul albabi dia marfu karena dia sebagai fa'il yang ada di yadzakkaru ya. Jadi sekali lagi memang secara umum bahwa mustasna itu adalah mansub ya, masuk dalam mansubatul asma, tetapi ketika kita bertemu dengan yang negatif maka kita perlu berhati-hati ya, melihat apa sisi ruang yang kosong yang disampaikan pada kalimat yang negatif itu ya. Di sini wa ma yadzakkaru ya, tidaklah mereka ya, tidaklah dia atau mereka mengambil pelajaran ya, dia mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Maka orang-orang yang berakal itu posisinya sebagai fa'il ya, boleh dikatakan kadang juga sebagai badal terhadap apa ya, menggantikan apa. Dalam hal ini posisinya dia sebagai fa'il atau pelakunya. Baik, dapat kita sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 7 ini, walladzi anzala 'alaikal kitaba ya, dialah yang menurunkan Al-Qur'an kepada kamu. Minhu ayatum muhkamatun, di antara ayat-ayat itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Apa itu ayat-ayat muhkamat? Hunna ummul kitabi, itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an ya. Wa ukharu mutasyabihatun, dan yang lainnya adalah ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat guna menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu, padahal tidak ada yang mengetahui takwil melainkan Allah ya. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albabi, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal.
Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan keridhaannya kepada kita, Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.